Halo, apa kabar kalian semua? Seperti biasa, Mas Ogi akan menemani malam-malam kalian dengan menyajikan sebuah tontonan yang menarik yang pastinya akan menghibur kalian semua. Dan sebelum kita masuk ke intinya, Mas Ogi mau beritahu semua video yang ada di konten ini full spoiler ya. Di sini kita akan review sebuah film bergenre horor, komedi, dan juga romantis, di mana film ini menceritakan sepasang kekasih yang saling mencintai dan menyayangi bahkan tak terpisahkan walaupun dengan maut. Konyol sih, tapi mau gimana lagi, namanya juga film. Film ini berjudul Pimak, di mana film ini dirilis tahun 2013 bulan Maret. Pemeran utama dari film ini adalah Mario Maurer sebagai Mark dan Davika Horne sebagai Nak. Film ini dikeluarkan dari negara Papunkep, Sawadikap, siapa lagi kalau bukan jiran tetangga kita, Thailand. Dan gak perlu berbahasa basi lagi, seperti biasa siapkan minuman dan cemilan ringan dan jangan lupa mematikan kompor dan menutup pintu di malam hari. Langsung saja check it out. Di awal scene kita diperlihatkan oleh sebuah gubuk derita yang di dalamnya terdapat wanita cantik yang bernama Nak. Dia sedang mengandung dan hendak melahirkan. Dia meminta pertolongan tapi tak seorang pun menolongnya. Dia terjatuh dan memanggil seseorang bernama Pimak. Lalu di sini kita diperlihatkan oleh sekelompok pemuda yang berputus asa karena pertolongan tak kunjung datang. Dan di sini kita akan diperlihatkan oleh aktor-aktor dari film ini. Ada Ter, Sin, Ai, Puak, dan juga Mak. Ter di sini sudah kehabisan akal dan cara untuk melawan musuh-musuhnya. Lalu Puak di sini mencoba menyemangati teman-temannya dengan jiwa samurainya. Lalu mereka semua pun maju ke medan perang dengan jiwa samurai mereka. Tetapi kebodohan pun terjadi di mana mereka menggunakan samurai sedangkan musuh-musuh mereka menggunakan senapan yang akhirnya menyebabkan keadaan mereka pun semakin terpuruk dan mendapatkan banyak luka. Maka di sini Mark sebagai pemimpin mereka pun berinisiatif membawa mereka ke suatu tempat bernama Prakanong. Lalu Sin berpindah kepada seorang wanita cantik yang bernama Nak, di mana dia sedang menunggu Bang Toyib yang tak kunjung pulang. Di tengah penantiannya, dia sembari memanggil namanya. Dengar panggilan tersebut, para warga pun tampak ketakutan dan segera mengurung diri mereka di rumah. Lalu di sini kita diperlihatkan di mana Mark dan teman-temannya menuju suatu kampung bernama Prakanong. Sembari menunggu, mereka selingi dengan bermain gaplek. Tak lama kemudian mereka pun telah sampai. Malam pun tiba. Mark dan juga teman-temannya sudah sampai di rumah Mark. Mark pun memanggil-manggil nama Nak yang tak kunjung datang. Di sini datang dengan mengejutkan Mark yang membuat Mark pun terkejut. Mereka saling bercerita tentang keadaan mereka sampai akhirnya pandangan Mark tertuju pada seorang bayi yang berada di atas kasur. Di sini menjelaskan bahwasannya itu adalah anaknya Mark dan Mark pun memberi namanya dengan nama Dang. Setibanya di malam hari, Mark pun mengajak Nak untuk mengobrol. Mereka saling menceritakan masa-masa indah mereka dahulu. Selesai mengobrol, mereka pun masuk ke tahap selanjutnya. Keesokan paginya, Mark pun membangunkan teman-temannya untuk pergi ke pasar. Mereka melihat begitu banyak mayat dari medan perang yang hendak dikubur. Di sini terlihat Nak yang sedang memperhatikan mereka dengan penuh hawa menyeramkan. Setibanya di pasar, orang-orang pada ketakutan akan kehadiran Mark. Lalu Mark mendatangi warung si penjual tuak untuk meminta pekerjaan. Sebut saja Mbok Iem si pemilik warung. Bukannya diterima untuk bekerja, melainkan Mbok Iem memberitahu Mark bahwa Nak adalah hantu. Tapi tak seorang pun yang mempercayainya kecuali si Sin. Tiba di malam hari di mana mereka sedang asik ngobrol sambil minum kampo dari Cilacap dan menunggu Mark yang tak kunjung datang. Sehingga Sin disuruh untuk memanggil Mark. Setibanya di rumah Mark, dia melihat hal yang begitu aneh di mana rumah Mark tampak tak terurus dan begitu menyeramkan. Dia berusaha memberitahu teman-temannya, tapi tak seorang pun mempercayainya.
Keesokan paginya ketika Ter hendak pup, dia melihat sebuah cincin yang terpakai di jari seorang mayat. Yang mana mayat tersebut adalah mayatnya Nak. Nak meninggal dunia ketika hendak melahirkan, dimana ketika itu tak seorang pun menolongnya yang menyebabkan dirinya pun tewas. Ruhnya pun terus bergentayangan karena cintanya pada sang kekasih yang begitu besar. Lalu di sini kita kembali ke scene di mana Nak yang sedang menggunakan cincin. Yang mana cincin tersebut adalah cincin yang digunakan oleh mayat di belakang rumah. Dia pun berusaha memberitahu teman-temannya terhadap hal yang dilihatnya. Tapi karena mukanya habis kena letup ribuan tahun menyebabkan dirinya susah berbicara. Sehingga dia mencari sebuah kertas agar dapat memberitahu teman-temannya. Setibanya di malam hari, mereka mencoba memberitahu Mak akan kebenaran istrinya. Belum lagi memberitahu, Nak pun muncul yang membuat mereka ketakutan. Lalu Nak pun menyuruh Mak mengajak teman-temannya makan malam bersama, di mana mereka melihat makanan yang disajikan berupa dedaunan dan belatung segar yang sangat nikmat dan lezat. Kongkong. Selesai makan, mereka pun berencana untuk kabur dari tempat tersebut. Tetapi Mak malah mengajak mereka bermain tebak-tebakan, di mana mereka pun menyusun strategi agar dapat memberitahu Mak melalui tebak-tebakan tersebut. Tapi siapa sangka kebodohan Mak membuat Sin keceplosan dengan mengatakan Nak adalah hantu, yang menyebabkan mereka ketakutan dan ingin kabur dari tempat tersebut. Di sini Mak menghampiri mereka untuk meluapkan kekesalannya di mana mereka telah menuduh Nak sebagai hantu. Lalu Mak kembali ke rumah untuk menghibur Nak dengan mengajaknya ke pasar malam yang selalu buka di Selasa Pahing. Di sini Nak tampak bahagia dengan Mak dan Mak pun mencoba menghiburnya dengan tingkah konyolnya. Mak pun mengajak Nak untuk masuk ke rumah hantu, tetapi di sini teman-teman Mak pun telah datang untuk membawa Mak. Mak pun diculik, tetapi sungguh sialnya mereka pintunya pun terkunci yang menyebabkan mereka tidak dapat keluar dari tempat tersebut. Nak pun menghampiri mereka, tapi konyolnya mereka menyamar sebagai hantu. Ketika Nak mengetahui mereka pun ketakutan dan benteng Takeshi pun hancur. Di pertengahan jalan, Mak marah terhadap mereka karena mereka masih mengira Nak sebagai hantu. Lalu keluarlah cicak untuk mendinginkan suasana. Mak pergi meninggalkan mereka. Tak lama kemudian, Mak meminta tolong karena penyakitnya yang kambuh. Teman-teman Mak menanam kecurigaan kepada Mak, kenapa luka yang begitu lama tak kunjung sembuh. Lalu mereka mempertanyakan tentang cincin pernikahan Mak. Karena Mak juga memiliki cincin tersebut, mereka pun mengira Mak lah mayat yang berada di belakang rumah dan mengira Mak lah hantunya, sehingga mereka menyiram Mak dengan beras bulog. Dan di sini mereka meyakini Nak lah yang masih hidup dan berusaha membawa Nak. Di tengah perjalanan, Mak muncul menghampiri mereka karena Mak tenggelam. Mereka pun menolongnya. Tapi di sini mereka menjadi bingung terhadap mayat yang berada di belakang rumah. Tak lama kemudian, Ai menjatuhkan sebuah cincin yang sama persis yang dimiliki oleh mayat di belakang rumah tersebut. Dan mereka pun telah menuduh Ai sebagai hantunya. Padahal Ai mendapatkan cincin tersebut karena mencurinya lantaran Ai membutuhkan dana buat ibunya yang sedang sakit di kampung. Tak berselang berapa lama, di tengah kecekcokan tersebut, Nak pun menampakkan wujudnya yang sebenarnya, yang membuat mereka ketakutan dan pergi dari tempat tersebut. Lalu mereka pergi ke suatu tempat yang dimana di dalamnya terdapat Biksu Tong, dan mereka pun berusaha meminta pertolongan dengan Biksu Tong. Biksu tersebut mengatakan apapun yang terjadi jangan keluar dari lingkaran ini. Tetapi anehnya, mereka malah menendang biksu tersebut, yang menyebabkan biksu tersebut kabur dan meninggalkan mereka, sehingga mereka terjebak di dalam. Mereka berusaha keluar dengan membawa Mak, yang menyebabkan Nak pun marah. Ternyata Mak di sini sudah mengetahui kebenaran dari Nak, tetapi Mak menutupinya.
Tetapi itu semua tidak menghalangi Mark untuk tetap mencintai Nak, sehingga Mark memilih untuk tetap hidup bersama Nak. Namanya juga film. Oke guys, kalau kalian suka dengan tayangan ini, jangan lupa untuk meninggalkan jejak berupa like dan juga komen berupa saran dan kritik agar Mas Ogi dapat memperbaikinya lebih baik lagi dan pastinya memberikan tontonan yang lebih menarik lainnya. ไว้คอยเป็นแรงขอมือเธอหน่อย ไว้คอยกระชับให้ชื่นใจ